Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang menarik dan penting, yaitu teori organisasi menurut para ahli. Saya, Andi Mardiana Padupai, akan memandu Anda untuk memahami berbagai pandangan dan konsep yang dikembangkan oleh para ahli terkait teori organisasi. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi bekerja dan berkembang. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat untuk belajar dan berkembang. Organisasi telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak tubuh manusia sendiri. Sebagai contoh, sistem dalam tubuh kita, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah, merupakan bentuk organisasi yang saling berkolaborasi. Setiap organ dalam tubuh memiliki tugas dan fungsi tertentu, bekerja sama untuk membentuk sistem yang lebih besar demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, sistem pencernaan terdiri dari berbagai organ seperti lambung, usus, dan hati, yang berperan penting dalam mengolah makanan menjadi energi. Sistem ini bekerja secara terorganisir di bawah arahan otak, yang bertindak sebagai pengendali utama. Hal ini menunjukkan bagaimana setiap bagian tubuh, dengan fungsi yang berbeda-beda, saling bekerja sama untuk mendukung kehidupan yang kita kenal sebagai manusia. Otak berperan sebagai pengendali utama dalam tubuh manusia. Fungsi otak yang optimal sangat penting, karena ketika hubungan antara otak dan organ terganggu, fungsi organ-organ tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan efek negatif bagi tubuh secara keseluruhan. Demikian pula dengan organisasi di masyarakat. Setiap organisasi memiliki latar belakang, tujuan, dan kisahnya sendiri. Untuk mencapai fungsi yang maksimal, organisasi memerlukan usaha yang signifikan untuk dibentuk dan diorganisir dengan baik. Dengan manajemen yang terstruktur, organisasi dapat menjalankan perannya dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Teori organisasi. Variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah pentingnya peran seorang manajer, pemanfaatan dan pengangkatan tenaga kerja, tanggung jawab kesejahteraan seorang karyawan, serta iklim yang cenderung kondusif. Robert Owen, 1771-1858, menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Dilatar belakangi oleh kondisi dan persyaratan kerja yang tidak memadai, di mana kondisi kerja sebelumnya dan kehidupan pekerja pada masa itu sangat buruk. Charles Babbage, 1792-1871, menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan, sehingga setiap pekerja dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus. Setiap pekerja hanya dituntut tanggung jawab khusus sesuai dengan spesialisasinya. Henry L. Gantt, 1861-1919. Gagasannya mempunyai kesamaan dengan gagasan Taylor, yaitu kerjasama saling menguntungkan antara manajer dan karyawan. Mengenal metode seleksi yang tepat, sistem bonus dan instruksi. Akan tetapi Henry menolak sistem upah diferensial, karena hanya berdampak kecil terhadap motivasi kerja. Frederick E. Taylor merupakan titik tolak penerapan manajemen secara ilmiah hasil penelitian tentang studi waktu kerja, Time dan Motion Studies, dengan penekanan waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upah yang diterima. Metode ini disebut sistem upah diferensial. Harrington Emerson, 1853-1931, berpendapat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen dalam industri adalah adanya pemborosan dan inefisiensi. Oleh karena itu, ia menganjurkan tujuan jelas, kegiatan logis, staf memadai, disiplin kerja, balas jasa yang adil, laporan terpercaya, urutan instruksi, standar kegiatan, kondisi standar, operasi standar, instruksi standar, balas jasa insentif. Frank B. dan Lillian M. Gilbreth, 1868, 1924 dan 1878,
1972. Berdasarkan pada gagasan hasil penelitian tentang hubungan gerakan dan kelelahan dalam pekerjaan. Menurut Frank, antara gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan juga menimbulkan kelelahan. Menurut Lilian, dalam pengaturan untuk mencapai gerakan yang efektif dapat mengurangi kelelahan. Teori organisasi klasik, Fayol, 1841-1925. Teori organisasi klasik mengklasifikasikan tugas manajemen yang terdiri atas A. Teknikal yaitu kegiatan memproduksi produk dan mengorganisirnya. B. Komersial yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. C. Finansial yaitu kegiatan pembelanjaan. Security yaitu kegiatan menjaga keamanan. D. Akuntansi yaitu kegiatan akuntansi, pembukuan, akan arus keuangan. Manajerial yaitu melaksanakan fungsi manajemen yang terdiri atas planning, perencanaan, organizing, mengorganisasikan, coordinating, pengkoordinasian, commanding, pengarahan, controlling, pengawasan. Selain hal tersebut di atas, asas-asas umum manajemen menurut Fayol terdiri atas pembagian kerja, asas wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, asas kepentingan umum, pemberian janji yang wajar, pemusatan, wewenang, rantai berkala, asas keteraturan, asas keadilan, kestabilan masa jabatan, inisiatif, asas kesatuan. Teori hubungan antar manusia, 1930. 1950. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan psikologis terhadap bawahan, yaitu dengan mengetahui perilaku individu bawahan sebagai suatu kelompok hubungan manusiawi untuk menunjang tingkat produktivitas kerja. Sehingga ada suatu rekomendasi bagi para manajer bahwa organisasi itu adalah suatu sistem sosial dan harus memperhatikan kebutuhan sosial dan psikologis karyawan agar produktivitasnya bisa lebih tinggi. Oliver Sheldon, 1923. Organization is the process of so combining the work which individuals or groups have to perform with the faculties necessary for its execution that the duties so formed provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and coordinated application of the available effort. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Chester E. Barnard, 1938. Organization is a system of cooperative activities of two or more persons something intangible and impersonal, largely a matter of relationship. Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. James D. Mooney, 1974. Organization is the form of a very human association for the attainment of common purpose. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Dexter Kimball dan Dexter Kimball, Jr. 1947. Organization is subsidiary to management. It embraces the duties of designating the departments and personnel that are to carry on the work, defining their functions and specifying the relations that are to exist between departments and individuals. Organization as an activity is, in fact, a mechanism of management. Organisasi merupakan bantuan bagi manajemen. Ini mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi dan pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menentukan fungsi-fungsi mereka, dan merinci hubungan-hubungan yang harus ada di antara satuan-satuan dan orang-orang. Organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya, adalah cara kerja manajemen. A. William Schultz, 1949. An organization is a combination of the necessary human beings, materials, tools, equipment, working space and appurtenances, brought together in systematic and effective correlation to accomplish some desired object. Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya,
yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Harley Tracker, 1950. Organization is the act process of bringing together or arranging the relate groups of the agency into a working whole. Organisasi adalah perbuatan atau proses menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Ralph Currier Davis, 1951. Organization is any group of individuals that is working towards some common end under leadership. Organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. John M. Pfiffner dan S.C. Owen Lane, 1951. Organization is the process of combining the work which individuals or groups have to perform with the faculties of necessary for its execution, so that the duties so performed provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and coordinated application of effort. Organisasi adalah proses menggabungkan pekerjaan yang orang-orang atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur, positif, dan terkoordinasikan. Ernest Dahle, 1952. Organization is planning process. It is concerned with setting up, developing and maintaining a structure or pattern of working relationship of the people within an enterprise. Organisasi adalah suatu proses perencanaan. Ini bertalian dengan hal menyusun, mengembangkan dan memelihara suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. John D. Millett, 1954. Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of a common purpose. As such, it is a system of work assignment among groups of persons specializing in particular phases of a general task. Organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama. Sebagai demikian itu adalah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama. John D. Millett, 1954. In addition, organization is people working together, and so it takes on characteristics of human relationships with are involved in group activity. Sebagai tambahan, organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama, dan dengan demikian ini mengandung ciri-ciri dari hubungan-hubungan manusia yang timbul dari aktivitas kelompok. William R. Spiegel dan Richard F. Landsberg, 1955. Organization is the structural relationship between the various factors in an enterprise. Organisasi adalah hubungan-hubungan struktur di antara bermacam-macam faktor dalam suatu badan usaha. Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organization is a collection people arranged into groups working together to achieve some common objectives. John Price Jones, 1955. Organization has been described as a system. Organization is the human and material structure and machinery through which a systematic planned effort is carried out. Organisasi telah dilukiskan sebagai sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan. In simpler term, organization is an united group of people working for a common goal, under common leadership, and with the proper tools. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu padu bekerja untuk satu tujuan bersama di bawah kepemimpinan bersama dengan alat-alat yang tepat. Dwight Waldo, 1956. Organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in an administrative systems. Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg and Victor A. Thompson,
1956. Organization is a planned system of cooperative effort in which each participant has a recognized role to play and duties or tasks to perform. Organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Henry G. Hodges, 1956. Organization was defined as the process of building, for any enterprise, a structure that will provide for the separation of activities to be performed and for the arrangement of these activities in a framework which indicate their hierarchical importance and functional associations. Organisasi didirikan sebagai proses pembentukan bagi macam-macam badan usaha, suatu kerangka yang akan memberikan pembagian aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan untuk pengaturan aktivitas-aktivitas ini dalam suatu kerangka yang menunjukkan kepentingan tingkatan mereka dalam hubungan fungsional. James G. Marx dan Herbert A. Simon, 1957. Organization are assemblages of interacting human beings and the largest assemblages in our society that have anything resembling a central coordinative system. Organisasi adalah himpunan-himpunan saling pengaruh manusia dan mereka merupakan himpunan-himpunan paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama sistem koordinasi pusat. Luther Gulick, 1957. Organizations is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting them to men who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to subordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise. Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha. Toner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. James D. Mooney berpendapat bahwa organization is the form of a very human association for the achievement of common purpose, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Chester L. A. Bernard, 1938, mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, define organization as a system of cooperative of two or more persons, yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Lewis A. Allen, 1958. The formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility, and accountability. They were consciously designed to enable the people of the enterprise to work most effectively together in accomplishing their objectives. Organisasi formal adalah suatu sistem dari pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik. Masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tanggung jawab tertentu. Keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang-orang dari badan usaha itu bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan mereka. We can define organization as the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. Kami dapat merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan serta melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, dan menyusun hubungan-hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan, entiti, sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Prof. Doat, Sondang P. Siadian, mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang beberapa orang yang disebut atasan dan seorang sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Das. Malayus P. Hasibuan mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal,
berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Prof. Jr. Mr. Prajudi Armosudiro mengatakan organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sendirian kita bisa berjalan lebih cepat, tetapi bersama-sama kita bisa berjalan lebih jauh, karena sebuah organisasi bukanlah tentang aku, tetapi tentang kita yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan. Maka, kesuksesan sebuah tim bukan diukur dari seberapa kuat individunya, tetapi seberapa baik mereka bekerja sama. Andi Ana, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.